Udah ngawur lagi nih, pikirannya udah ngawur lagi nih. Di satu sisi sebenarnya ada benarnya juga si Bimim. Bener, si Bimim gini-gini nggak percaya gue gitu. Tapi emang waktu itu sih kondisinya emang egonya gua terutama ya. Anak-anak tuh waktu itu egonya emang tinggi sekali kan. Ya kalau menurut gue sih itu proses lah gitu. Alhamdulillah sekarang udah asik sih. Kalau buat gue sih ya bersyukur lah ada kejadian kayak gitu. Paling nggak hikmahnya buat gue udah bisa dapet gitu sekarang. Gue yakin bisa maju, emang udah maju sih. Dan kadang bisa maju itu karena Bimim kayak begitu gitu. Dia sosok figur leader yang bagus gitu, yang baik gitu, yang disiplin. Semacam mafia lah dia. Kayak cakrawala gitu maksudnya, mengayomi dunianya gitu. Jadi apapun yang ada di Slang itu sebenarnya dunianya Bimim. Vokalis yang paling asik menurut gue kakak sih di sini gitu di Indonesia ya. Dulu pas gabung sama Slang tuh dia masih pakai. Aku berdiri di atas gedung yang tinggi. Slang sebagai ikon kelompok musik anak muda yang sekarang digawangi Ahadi Wirasatriaji alias Kakak pada vokal, Bimo Setiawan Almazumi biasa disapa Bim Bim pada drum, Abdi Negara atau Abdi pada gitar, Muhammad Ridwan Hafid lebih akrab dipanggil Rido pada gitar, dan Ivan pada bass adalah kelompok musik yang paling banyak mengalami morfosis sejak pertama dibentuk pada Desember 1983. Bayangkan saja sebelum akhirnya rekaman, Slang sudah mengalami bongkar pasang sebanyak 13 kali. Karena itu saat mereka pertama rekaman, berkat jasa Budi Susatyo pada tahun 1991, yang dimotori Bim Bim, Kakak, Pai, Bongki, dan Indra, mereka menamakan diri sebagai formasi 13. Gue masuk Slang 88 ya. Terus aja sampai mulai rekaman, sampai album kelima tuh gue terus masih. Waktu itu Slang juga masih band biasa gitu ya, masih band yang mungkin dikenal cuma di Jakarta doang. Jadi waktu itu gue masih SMA, jadi gue bingung gimana, gue kan masih sekolah gitu. Jadi waktu itu posisinya gue lagi sekolah di Medan, gue lagi liburan ke Jakarta, tiba-tiba Slang narik gue, cuman mereka janji gue di sekolahin di Jakarta tetap gitu. SMA kelas 1 gue gabung sama Slang tahun berapa, tahun 89 kalau nggak salah. Yang ngajak gabung dulu si Pai sama Bim Bim. Jadi kita latihan di tempatnya Bim Bim waktu itu di Potlot. Kelas 2 deh kalau nggak salah, 2 SMA. Si Bim Bim ngajakin gue bikin band. Si Bim Bim dilarang main band waktu itu. Gak boleh main, akhirnya kita latihan di luar gitu loh, bawa alat sih, ngumpet-ngumpet latihan. Jadi niat awal bikin Slang adalah pengen punya lagu sendiri. Jadi sejak 83 waktu gue umur 17 tahun, gue ngebentuk Slang. Waktu itu sama Denny, Bongki, sama Erwan, sama Kiki, anak SMA 4 sama anak perguruan Cikini. Sedang nama Slang sendiri datang tanpa disengaja, lagi membawakan lagu orang tak pernah serius, apalagi mirip dengan artis aslinya. Makanya banyak yang bilang grup Slangean. Dari situlah muncul nama Slang. Slang itu dari teman-teman yang ngasih nama itu kan. 80s tuh ada sebutan Slangean gitu. Terus abis manggung dia bilang, ya ini sih bukannya band rock and roll, nih band Slangean gitu ya. Slangean nggak pernah mirip. Dari ledekan teman-teman itu akhirnya asik juga nih kalau kita penggal jadi kata slang. Oke, nggak apa-apa. Asik juga namanya nih. Keren nih. Dengan formasi 13 ini, Slang telah mencetak 5 album, yaitu Sweet Sweet Hey Hey atau Gadis Seksi tahun 1991, kedua album Kampungan, dengan salah satu hitsnya Terlalu Manis dan Mawar Merah, ketiga Peace, keempat Generasi Biru dengan lagu andalan Generasi Biru dan Kamu Harus Pulang. Album Generasi Biru sudah mengisyaratkan mereka bakalan pecah. Judul-judul di album tersebut seakan ingin mengabarkan kondisi grup itu. Seperti pada lagu Kompleks dan Pisah Saja Dulu. Setelah lahir album kelima berjudul Minoritas dengan lagu andalan Bang Bangtut yang juga melahirkan kontroversi karena Slang dianggap telah menjiplak lagu mainan anak-anak. Slang pecah. Kalau gue emang dikasih surat gitu, dari surat sama Bim Bim emang surat pemecatan lah istilah kasarnya. Tiba-tiba ada surat gitu, loh kok jadi begini? Wah, udah ngawur lagi nih, pikirannya udah ngawur lagi nih. Di satu sisi sebenarnya
ada benarnya juga sih Bim. Bener, si Bim gini nggak percaya gue gitu. Tapi emang waktu itu sih kondisinya emang egonya gue terutama ya, anak-anak tuh waktu itu egonya emang tinggi sekali kan. Ya kalau menurut gue sih itu proses lah gitu. Alhamdulillah sekarang udah asik sih. Kalau buat gue sih ya bersyukur ada kejadian kayak gitu. Paling nggak hikmahnya buat gue udah bisa dapet gitu sekarang. Gue sih sebenarnya gue protes ya waktu itu. Maksudnya protes dalam arti kata kalau ada tindakan kayak begini sebenarnya kan mesti musyawarah dulu dong. Terutama hikmahnya tuh gue bisa berhenti drugs. Yang menyatukan manusia untuk tetap bersama-sama adalah tujuan hidupnya. Nggak bisa dipertahankan gitu, karena ada dua pilihan, bubar atau terus tapi kita terpaksa amputasi istilahnya. Mendingan gitu. Itu yang susah mempertahankan suatu kelompok adalah harus punya konsentrasi di satu rumah yang sama dengan tujuan rame-rame. Slank mengalami kelahiran kembali dan harus melakukan perjuangan dari nol lagi setelah masuknya personil baru, Ivan, Rido, dan Abdi pada tahun 1997 menggantikan Bongki, Indra, dan Pai. Bunda Yvette, Ibunda Bim Bim kembali berperan untuk meneguhkan semangat. Formasi ini melahirkan album ke-7 berjudul 7. Bagaimana latar belakang personil baru ini? Kita ikuti penuturan Ivan, Abdi, dan Rido. Secara resmi sih gue nggak pernah sekolah musik gitu sekarang. Cuman ya pernah belajar musik. Guru gue itu Abdi tuh. Abdi. Gue dulu SMA tuh gue punya grup itu mainnya sama Abdi, gitaris Abdi waktu itu. Bawain Iron Maiden waktu itu. Kakak saya ada yang musisi. Saya suka ikut ngeliat mereka main. Saya tertarik terus di rumah ada gitar, saya suka main-mainin. Mungkin sekitar umur 3-4 tahun nyokap gue tuh beliin gue piano kecil-kecil gitu buat kakak gue, tapi gue yang mainin dan itu dan tadi udah benar. Gabung dengan Slank pertengahan tahun 97. Waktu itu saya lagi sering jadi additional player. Terus diajak sama Ivan ngajak jam session di Potlot. Saya datang aja. Ternyata mereka lagi mau audisi gitaris. Di sana udah ada Rido juga. Mereka sebenarnya mau audisi salah satu dari dua, Abdi atau gue gitu. Tapi gue nggak tahu gimana, jadi kepilihnya dua-duanya. Setelah album keluar ada sampulnya dan di cover album itu ada tulisan Slank _2 Bim Bim kakaknya, ada nama gue di situ. Berarti gue udah... Tahun 1997 boleh dibilang sebagai tonggak baru bagi Slank. Memulai karir kembali setelah sempat hancur memang sangat berat. Hal pertama yang dilakukan mereka adalah menciptakan image bahwa Slank telah bersih dari narkoba. Sosialisasi ini cukup ampuh. Lewat lagu Balikin Oh Balikin itu yang menuturkan keinginan Slank untuk hidup normal kembali. Lagu itu cukup ampuh untuk membentuk citra Slank sebagai kelompok musik yang memerangi narkoba. Kalau masalah drugs itu hanya kecelakaan itu ya. Justru karena kejujuran kita bilang kita dulu pemakai dan sekarang berhenti, padahal dulu mana ada yang tahu kita pakai kan. Justru itu adalah semangat anak-anak muda yang lain yang accident atau yang kecelakaan kena narkoba, itu bukan aib gitu. Malah jadi boleh dibilang kita jadi role model. Perjuangan Slank cukup berat karena harus bersaing dengan mantan personil Slank, Bongki, Indra, dan Pai yang membentuk BIP. Banyak yang bilang roh Slank terbagi dua antara Bim Bim dan Pai. Tapi teori pemasaran tentang ampuhnya sebuah brand ternyata menemukan kebenaran. Slank tetap berjaya. Musik tuh abstrak sih. Banyak yang sama gitu. Banyak yang sama orang atau orang sama kita gitu. Tapi selama nggak jiplak, selama nggak mengikuti kita, ya. Slank salah satu kelompok musik yang mempunyai perusahaan rekaman sendiri, mempunyai usaha penerbitan dengan produknya koran-koranan Slank, dan mampu mengelola para penggemarnya dengan sangat baik. Bahkan Gang Potlot, salah satu gang yang paling populer